Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya sendiri, Falakun Nurul Hidayah, dan juga rekan saya, Niken Iko Pramesti Putri, dan Angga Septiawan Ihsan Putra. Di sini kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan dengan judul berbicara persuasif memotivasi penonton. Baik, slide selanjutnya. Nah, pada poin pertama, kita akan membahas mengenai meningkatkan keterlibatan audiens melalui daya tarik emosional atau patos. Nah, ketika kita terlibat dengan sesuatu, kita peduli dan menyimpan emosional di dalamnya. Nah, emosi adalah penumpukan energi spesifik tindakan. Aristoteles menyebutkan seruan untuk emosi patos, kita dapat melihat contoh sederhana dari ini, ketika kita mengamati bagaimana ekspresi wajah orang berubah saat mereka menerima kabar baik atau buruk. Saat mereka menerima kabar baik, maka mereka akan tersenyum. Begitu pula sebaliknya, saat mereka menerima kabar yang buruk. Untuk slide selanjutnya. Nah, bagaimana cara untuk membangkitkan emosi negatif? Ada macam-macam meningkatkan emosi negatif. Yang pertama yaitu ketakutan. Kita mengalami ketakutan ketika kita merasa bahwa kita tidak memiliki kendali atas situasi yang mengancam kita. Lakukan berkurang ketika ketakutan berkurang ketika kita mendapatkan ancaman itu dihilangkan atau ketika kita melarikan diri. Misalnya, dalam pidato yang bertujuan meyakinkan audiens bahwa mereka beresiko terkena tekanan darah tinggi, pembicara mungkin mulai dengan mempersonalisasikan statistik mengenai penyakit jantung. Yang kedua yaitu kesalahan. Kita mengalami bersalah ketika kita melakukan beberapa kesalahan. Ketika kita bersalah, maka diberi energi untuk menebus kesalahan kita. Anda dapat membangkitkan perasaan bersalah pada audiens sehingga mereka memperhatikan argumen Anda. Contohnya, pernahkah Anda berjanji kepada ibu Anda agar tidak mengebut di jalan, tetapi Anda masih kebut-kebutan di jalan? Nah, itu salah satu akan membahayakan diri Anda dan orang lain, tapi Anda masih berbohong dengan ibu Anda. Dan yang ketiga yaitu malu. Jika dalam pidato Anda dapat membangkitkan perasaan malu dan kemudian menunjukkan bagaimana untuk menebusnya atau mencegah perasaan malu, maka Anda dapat memotivasi audiens untuk mendengarkan argumen Anda dengan cermat. Misal dalam argumen Anda dengan cermat, misal dalam pidato Anda yang menganjurkan rasa syukur, menggunakan pendekatan berbasis rasa malu dengan mengutip pepatah, yaitu saya menangis karena saya tidak punya sepatu, sampai saya bertemu seorang pria yang tidak memiliki kaki. Dan yang keempat, kemarahan. Nah, misalnya Anda ingin meyakinkan audiens untuk mendukung undang-undang mengharuskan pemberitahuan aktif dari sesuatu komunitas ketika pelaku kejahatan seksual dibebaskan dari penjara. Anda dapat membangkitkan kemarahan penonton untuk menarik perhatian mereka. Yang kelima, kesedihan. Ketika kesedihan itu terjadi, maka terjadi emosi negatif dengan perasaan yang tidak menyenangkan dan mencari cara untuk mengakhiri dan merenungkan apa yang telah terjadi dan mencoba untuk memahaminya. Nah, jadi pidato yang membantu kita untuk memahami dan menemukan jawaban dan dapat menghibur dan membantu meringankan perasaannya tersebut. Slide selanjutnya. Nah, yang selanjutnya yaitu membangkitkan emosi positif. Jadi, emosi positif merupakan sesuatu yang membahagiakan. Jadi, ketika Anda bercerita kepada orang-orang akan tertarik dan ingin melakukan hal-hal yang baik yang Anda sampaikan. Ada beberapa macam-macam untuk membangkitkan
untuk membangkitkan emosi positif. Yang pertama yaitu kebahagiaan dan kegembiraan. Nah, sebagai seorang pembicara, jika Anda dapat menunjukkan bagaimana saran Anda akan membuat audiens Anda bahagia atau gembira, maka mereka cenderung mendengarkan. Yang kedua yaitu kebanggaan. Nah, misalnya anggap saja Anda ingin meyakinkan audiens Anda untuk secara suka relawan mengerjakan rumah sakit Habitat for Humanity yang sedang dibangun. Anda dapat melibatkan mereka dengan menyinggung kebanggaan yang mereka rasakan. Yang ketiga yaitu ketenangan. Misalnya, tujuan Anda adalah meyakinkan audiens bahwa mereka tidak beresiko terkena tekanan darah tinggi. Anda bisa menggunakan statistik yang sama seperti daya tarik rasa takut, tetapi dengan membuktikan bahwa audiens beresiko. Anda bisa menjanjikan kelegaan audiens yang pada akhirnya audiens akan mendengarkan dan mereka percaya dengan argumen Anda. Dan yang keempat yaitu harapan. Jadi, Anda bisa membuat audiens mendengarkan Anda dengan menunjukkan saran untuk mengatasi situasi yang sulit. Anda dapat menanamkan daya tarik ketakutan dan harapan. Misalnya, jika saran Anda adalah bahwa mengadopsi diet rendah lemak akan mengurangi resiko tekanan darah tinggi. Yang kelima, kasih sayang. Nah, pembicara dapat membangkitkan perasaan welas kasih audiens dengan menggambarkan secara jelas tentang penderitaan seseorang. Audiens kemudian akan termotivasi untuk mendengarkan. Misalnya, ketika seorang pembicara yang bertujuan agar Anda menyumbang kepada seseorang, menampilkan slide seseorang yang seperti anak kurus dan lain sebagainya, dengan mengklaim anak meninggal karena kekurangan gizi. Hanya dengan $10 saja Anda dapat menyelamatkannya. Slide selanjutnya. Nah, yang selanjutnya yaitu meningkatkan keterlibatan emosional audiens. Saat Anda merencanakan pidato Anda, pertimbangkan pedoman berikut untuk meningkatkan keterlibatan emosional audiens Anda. Yang pertama yaitu menceritakan kisah hidup. Dan yang kedua yaitu gunakan statistik yang mengejutkan. Yang ketiga, gabungkan tautan hubungan pendengar. Yang keempat, pilih alat bantu presentasi yang mencolok. Yang kelima, gunakan bahasa deskriptif dan provokatif. Yang keenam, gunakan unsur penyampaian nonverbal untuk memperkuat daya tarik emosional Anda. Dan yang ketujuh, gunakan gerak tubuh dan ekspresi wajah yang menonjol emosi yang Anda sampaikan. Slide selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Niken. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Nah, selanjutnya yang poin B, yaitu memberi isyarat kepada audiens Anda melalui kredibilitas atau etos atau menunjukkan niat baik. Meskipun Anda mencoba yang terbaik untuk melibatkan emosional audiens terhadap apa yang disampaikan, tidak semua audiens itu percaya dan setuju. Beberapa akan memilih untuk meminimalkan perhatian pada argumen Anda, dan sebaliknya akan mencari tahu dan berpikir apakah hal yang disampaikan dapat diterima atau tidak. Maksudnya adalah kita harus menunjukkan bahwasanya kredibilitas kita itu memang bisa dipercaya oleh audiens. Tidak boleh kita melebih-lebihkan yang bukan kemampuan kita. Ketika kita melakukan hal itu, maka audiens tidak akan percaya apa yang akan kita sampaikan. Slide selanjutnya. Panduan untuk mendemonstrasikan kredibilitas. Yang pertama yaitu jelaskan kompetensi Anda. Maksudnya di sini yaitu kita menjelaskan kemampuan yang kita punya. Kita menjadi seorang public speaker tidak hanya bisa ngomong, namun ada makna-makna dan ada beberapa yang agar bisa tersampaikan dengan baik. Ada makna yang dapat tersampaikan dengan baik. Nah,
menjadi seorang public speaker, kita nggak hanya bisa ngomong saja, bisa saja kita bisa pidato, melakukan MC, dan yang lainnya. Yang kedua, membangun landasan bersama, yaitu kita bisa menarik perhatian audiens dengan cara kita menanyakan sesuatu hal agar audiens ini tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Yang ketiga yaitu gunakan bukti dari sumber terpercaya. Seperti yang dijelaskan oleh Prof. Ali Aziz, ketika kita menyampaikan pidato atau apapun itu, kita harus menggunakan bukti dan sumber terpercaya. Misalkan kita berpidato tentang sabar. Nah, kita tahu sabar ini dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat sekian. Nah, itu kita harus mengungkapkan kepada audiens atau memberitahukan kepada audiens bahwasanya kita mendapatkan referensi ini dari Al-Quran, dari buku atau tokoh para ahli begitu. Nah, yang keempat yaitu gunakan penyampaian unsur nonverbal untuk meningkatkan citra Anda. Jadi seperti yang dijelaskan oleh kelompoknya Mbak Nadifa kemarin, jadi teman-teman kita harus menggunakan ini karena kalau kita menyampaikan sesuatu, kita harus menggunakan 3 unsur, yaitu gestur, senyum, dan interaksi. Jadi kita itu ketika menyampaikan tangan atau gerakan tubuh itu sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Dan pasti kita tahu kan, kalau kita mendengarkan seorang public speaker yang berbicara di depan dengan muka yang monoton, itu pasti sangat membosankan. Nah, beda lagi kalau pembicara tersebut melakukannya dengan atau berbicara dengan tersenyum, maka daya tarik dari pemateri ini atau public speaker ini akan tersalurkan oleh kita sendiri. Nah, yang terakhir yaitu gunakan ekspresi vokal untuk meningkatkan kredibilitas Anda. Maksudnya yaitu ketika kita menyampaikan pidato, kita harus menggunakan seperti nada, setelah itu intonasi, aksentuasi. Nah, itu kita harus perhatikan teman-teman. Karena kalau kita berbicara dengan intonasi yang jelas, aksentuasi yang jelas, terus memberikan tekanan pada kalimat-kalimat tertentu, itu lebih menarik dan enak didengar juga. Nah, slide selanjutnya. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Angga. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Niken. Untuk pembahasan selanjutnya adalah poin C, memotivasi audiens untuk bertindak. Pidato untuk bertindak. Jadi di sini kita akan membahas bersama-sama bagaimana dalam pidato, tujuan spesifikasinya adalah untuk meyakinkan, memengaruhi sikap audiens dengan menggunakan daya tarik emosional untuk melibatkan audiens sehingga audiens dapat mendengarkan. Sehingga yang pertama, apa sih yang kita cari di sini adalah penyebab dari suatu masalah. Kemudian yang kedua, siapa yang terlibat dalam masalah tersebut. Kemudian kapan masalah itu terjadi. Kemudian mengapa masalah itu dapat terjadi. Lanjutkan bagaimana masalah itu terjadi dan bagaimana masalah itu terjadi. Nah, di sini kita mengusung konsep 5W1H. Terkait ini kita akan jabarkan di slide selanjutnya. Nah, dalam pidato di mana tujuan spesifik adalah meyakinkan, memengaruhi sikap audiens dengan menggunakan daya tarik emosional untuk melibatkan audiens sehingga audiens dapat mendengarkan, mengevaluasi dan menginterpretasi argumen Anda yang masuk akal. Dalam bentuknya, pola pengorganisasian penyampaian pidato ada 2. Yang pertama adalah memahami bagaimana insentif memotivasi perilaku. Kemudian yang kedua adalah menggunakan intensif untuk memenuhi kebutuhan. Nah, yang pertama di sini adalah intensif di sini memotivasi perilaku. Dimaksud di mana orang dapat mendengarkan ataupun dapat mengikuti apa yang kita inginkan berdasarkan benefit yang mereka dapatkan. Kemudian yang kedua adalah insentif
memenuhi kebutuhan, di mana benefit yang dia dapatkan, kebutuhannya dapat dipenuhi. Maksudnya, orang dapat memenuhi segala kebutuhannya dengan benefit dengan hal yang dia dapatkan melalui bagaimana pertemuan melalui pidato tersebut. Nah, selanjutnya adalah pola organisasi cara pidato untuk menggerakkan. Yang pertama adalah pola pemecahan masalah. Yang kedua adalah pola pemecahan masalah penyebab solusi. Yang ketiga adalah pola urutan termotivasi. Urutannya adalah untuk pola urutan termotivasi. Yang pertama langkah perhatian, yang kedua langkah kebutuhan, ketiga langkah kepuasan, yang keempat langkah visualisasi, dan yang kelima adalah langkah banding tindakan. Nah, untuk yang langkah pertama adalah langkah perhatian. Di sini teman-teman bisa memulai dalam suatu memberikan motivasi, memberikan tampilan di depan, bagaimana perhatian yang teman-teman berikan pertama kali, bagaimana looks yang teman-teman berikan pertama kali di situ bisa menarik perhatian para audiens. Kemudian yang kedua adalah langkah kebutuhan. Nah, kalau teman-teman sudah memberikan perhatian yang menarik contohnya, pastinya teman-teman harus menyesuaikan juga ataupun paham apa arti kebutuhan yang diinginkan oleh audiens. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kepuasan teman-teman. Di sini setelah kita memberikan apa yang dibutuhkan oleh audiens misalnya, kita harus juga bisa memuaskan, memberikan suatu kepuasan kepada audiens bahwasanya apa yang kita berikan, apa yang kita sajikan di sini sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing audiensnya tersebut. Kemudian yang keempat adalah bentuk visualisasi. Di sini bentuk visualisasi bagaimana pola ataupun hubungan timbal balik yang nantinya juga menyangkut poin kelima di sini banding tindakan. Di sini antara audiens dan juga speakers ataupun para pembicara dan juga dengan pendengarnya bisa melakukan bentuk visualisasi ataupun praktek sehingga motivasi di sini tidak hanya sebatas kata-kata tapi juga dapat suatu aksi ataupun tindakan. Selanjutnya poin D, pedoman pengembangan pidato persuasif yang etis. Ada 6 poin. Untuk poin yang pertama, pidato persuasif etis bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan audiens dengan menganjurkan keyakinan jujur dari pembicara. Kemudian yang kedua, pidato persuasif etis memberikan pilihan. Yang ketiga, pidato persuasif etis menggunakan informasi pendukung yang bersifat representatif. Yang keempat, pidato persuasif etis menggunakan daya tarik emosional untuk melibatkan penonton dalam proses berpikir rasional. Kemudian yang kelima, pidato persuasif etis dengan jujur menyajikan insentif dan biaya terkait dengan tindakan yang dianjurkan. Kemudian yang keenam, pidato persuasif etis dengan jujur menghadirkan kredibilitas berbicara. Untuk selanjutnya kesimpulan saya kembalikan kepada pembuka presentasi kita pada kesempatan kali ini kepada Mbak Palopun. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Baik, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, pidato persuasif didasarkan pada alasan logis, tetapi juga harus menyajikan alasan tersebut dengan cara yang memotivasi audiens untuk mendengarkan dan menginternalisasi apa yang dikatakan pembicara. Ketika orang secara pribadi terlibat dengan proposisi, mereka lebih mungkin untuk dibujuk. Sekian yang bisa kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.